Halo semuanya, video ini adalah untuk Anda-Anda yang sudah tahu betapa pentingnya menabung, kepingin menabung, niat menabung, tapi entah kenapa tiap akhir bulan duitnya habis lagi, nggak ada sisa untuk ditabung. Nah, dalam masa pandemi ini sudah kerasa ya pentingnya ya tabungan ya, karena yang bisa bertahan adalah yang punya persediaan cash. Banyak orang kena PHK, gajinya kepotong 50%, bonus nggak keluar. Kalau punya usaha omset turun 50% atau malah ada juga yang kasihan banget jadi 0%, misalnya hotel gitu. Jadi again yang bisa bertahan adalah yang punya persediaan cash. Contoh, si A punya income 5 juta nih sebulan, si B juga sama 5 juta per bulan, tapi si A boros, nggak ada yang ditabung. Tiap bulan 5 juta dihabisin aja. Sedangkan si B tiap bulan 1 juta ditabung. Sesudah 2 tahun akhirnya si B kan punya nih tabungan 24 juta. Datanglah COVID-19 alias Corona, si A karena nggak punya tabungan, misalnya dia punya cicilan rumah nih, nggak bisa nyicil lagi, propertinya akan disita sama bank. Kalau dia ngekos berarti nggak bisa bayar kos, akan diusir tante kos. Sedangkan si B punya waktu, anggap aja dia lebih ngirit lagi deh. Kalau tadinya tiap bulan ngabisin 4 juta, sekarang 3 juta aja. Kan lagi krisis. Nah, jadi dia bisa bertahan hidup 8 bulan dan selama 8 bulan most likely dia akan bisa menemukan kerja atau sumber income yang lain, ya. Jadi memang tabungan tuh penting banget biarpun sound very basic ya. Ada yang bilang, tabungan mah nggak bisa ngikutin inflasi, investasi dong. Kalau tidak ada uang sisa, tidak ada yang bisa diinvestasikan. Jadi back to basic, pertama nabung dulu. Nah, kenapa sih buat sebagian orang nabung tuh susah banget gitu? Kayaknya tiap bulan gak ada yang sisa gitu. Nah, aku akan share satu cara yang kalau aku orangnya hemat sih, jadi pasti ada yang bisa ditabung gitu. Tapi kalau Anda orang yang susah banget untuk menabung, cara ini, this will work for you. Metode ini akan sangat membantu Anda. Jadi gini, ada pepatah dalam bahasa Inggris, pay yourself first. Bayarlah diri Anda pertama kali. Artinya apa? Kenapa sih orang susah menabung? Karena mentalitinya terbalik. Dia membayar orang lain dulu, dia spend dulu. Mungkin bayar kos, bayar kontrakan, bayar mortgage, bayar makan, bayar belanja, bayar ngasih orang tua, apapun itu. Lalu sisanya ditabung, bener kan? Cuman masalahnya seringnya nggak ada sisa, bener? Nah, kalaupun ada sisa nih biasanya nih, kalau aku lihat ya kecenderungan orang-orang, menjelang gajian biasanya udah mepet ya, tapi begitu gajian langsung makan di luar apa segala macem. Let's celebrate, mari merayakan. Nggak ada yang salah sih, itu manusiawi. Cuman ya itu jadinya nggak ada yang sisa buat ditabung. Gimana untuk menjamin bahwa selalu ada sisa untuk ditabung? Gampang. Pay yourself first. Bayar diri Anda pertama kali. Necessity is the mother of invention. Orang kepepet pasti bisa. Orang gaji 5 juta, kalau dibilang sisain deh, nabung deh 500 ribu, sejuta, dia pasti akan bilang, nggak bisa, kamu nggak tahu sih kebutuhan aku tuh banyak banget, aku harus begini. Alasannya banyak banget. Itu mind trick ya, otak Anda membuat segala macam alasan karena menabung memang bukan sesuatu yang menarik dibanding hura-hura sama teman-teman. Otak akan bilang, kamu udah kerja keras, kamu layak merayakan. Udah habisin aja, ntar bulan depan nabungnya. Ntar bulan depan dia ngomong hal yang sama lagi. Itu kebetulan lagi ada sale, sayang banget nih kalau lu nggak beli sepatu baru gitu. Ntar bulan depan aja deh, bulan depan belum tentu ada sale. Ini ngirit loh, beli sepatunya murah. Ngeluarin uang sih sebenarnya nggak pernah ngirit biarpun lagi sale ya. Nah, jadi untuk menghadapi mind trick yang seperti ini, yang otak kita yang ngomong di dalam diri kita, udah deh ntar bulan depan aja gitu. Gimana caranya? Again, untuk ketiga kalinya, pay yourself first. Cara paling gampang adalah misalnya Anda punya rekening di BCA. Anda buka satu lagi rekening BCA atas nama Anda. Tetapi rekening yang ini kalau kalau zaman dulu aku akan bilang potong aja kartu ATM-nya, cuman sekarang kartu ATM sering dipakai sebagai ID di bank sih ya, jadi nggak bisa. Tapi pokoknya jangan dikasih akses
untuk tabungan yang satu lagi ini supaya gampang diambil. Tabungan yang kedua ini cuman bisa diambil kalau Anda bawa buku tabungan ke bank. Ya mungkin cari produk yang tidak ada ATM-nya. Atau ATM-nya dititipin mungkin di tempat mama gitu. Atau pokoknya di tempat yang susah deh didapat. Nah, lalu buat apa? Kenapa harus punya tabungan dua? Anda tahu, di internet banking itu ada yang namanya automatic transfer. Jadi nggak usah mikir itu kayak saya misalnya bayar, dulu saya pernah bayar mortgage itu juga pakai cicilan otomatis. Jadi saya nggak usah nginget-nginget gitu. Pokoknya saya set tiap tanggal 5 akan mentransfer ke rekening yang ini sejumlah berapa, XXX gitu. Nah, pay yourself first, udah 4 kali. Sekali lagi dapat mangkok cantik. Nah, pay yourself first, dapat mangkok cantik. Jadi Anda bikin automatic transfer pada hari gajian atau sehari sesudah hari gajian. Misalnya gaji Anda 5 juta nih. Transfer otomatis. Kalau Anda masih takut nih, sedikit aja, transfer otomatis anggap aja 100 ribu deh. 100 ribu aja ke rekening yang satunya. Otomatis. Jadi tiap bulan secara otomatis Anda akan menabung 100 ribu ke rekening yang satunya. Nggak perlu mikir, nggak perlu di otak nanti ada, mumpung lagi sale begini begitu, nggak usah. Kalau dari awal-awal Anda takut, nanti uangnya nggak cukup, repot, ya kan nanti bisa diambil kalau memang kepepet. Kalau mau lebih mantep sih misalnya gaji 5 juta ya rada gedean deh. Kalau misalnya automatic transfer pertama 100 ribu, bulan keduanya 200 ribu, bulan ketiga 300 ribu gitu. Kenapa cara ini akan berhasil? Karena orang kepepet pasti bisa. Anda ngelihat saldo di ATM tinggal dikit, Anda akan otomatis menghemat. Tapi kalau Anda lihat saldo di ATM masih ada, Anda akan, masih ada duit ini, masih bisa beli ini itu, masih bisa misalnya makan steak gitu. Tapi kalau Anda lihat, waduh saldo ATM udah cekak nih, udah tinggal 150 ribu, gajian masih seminggu lagi, ntar gue makan apa? Ya udah deh makan sayur aja gitu misalnya. Nah, jadi dengan uang ini tiap bulan, tiap awal bulan ya bukan akhir bulan, jangan nunggu sisa, begitu gajian langsung secara otomatis ditransfer ke rekening satunya, uang ini udah pasti aman gitu. Dan di rekening yang ini karena udah dikurangin secara psikologis, Anda otomatis akan berusaha hidup sesuai dengan ya saldo yang ada di rekening yang satu ini, sedangkan yang ini akan aman. Tapi ingat ya, ATM-nya jangan dibawa di dompet. Kalau memang mau disimpan sendiri tinggal aja di rumah, pokoknya Anda susah ngambil. Nah, 1 tahun aja kayak gitu, pasti ini tabungan udah akan ada isinya. Jadi nggak akan susah lagi nabung. Anda nggak usah mikir, oh iya harus nabung. Anda nggak usah ingat-ingat, aduh lupa bulan lalu nggak nabung. Atau Anda juga tidak akan tergoda, masih ada duit, ada sale. Ya udahlah nabungnya bulan depan. Anda nggak bisa, karena pada waktu ada sale, kartu ATM yang Anda bawa adalah di tabungan yang untuk bisa dikeluarin yang sudah dikurangin jumlah tabungan. Ya. Jadi kalau ini udah nggak ada duit ya udah nggak bisa apa-apa, gitu. Gampang kan caranya? Ini adalah trik yang sangat sederhana, tapi kayaknya tidak banyak yang kepikiran gitu. Jadi tidak ada lagi alasan menabung itu susah. Selamat menabung, semoga membantu. Bye bye.